Mom, assalamualaikum. Ketemu lagi di rumah Afarila. Kali ini Sima mau ngevlog. Ceritanya ngevlog ya. Jadi sebenarnya Sima mau berbagi sedikit pengalaman sih, tapi biar nggak bosan. Jadi kita sambil lihat kegiatan sehari-hari Sima sama si bayi ya. Jadi sore ini tuh Sima ngasih makan ayam. Jadi kami itu kayak gini di belakang rumah, halaman belakang rumah itu kan masih belum dibangun bangunan rumah kayak gitu. Nah jadinya ya udah kami melihara ayam supaya sisa-sisa makanan itu nggak kebuang. Jadi digunanya melihara ayam yaitu tadi biar buat makan sisa-sisa makanan kami di rumah itu. Nah, jadi Sima di sini juga ini yang dikasih ini keju. Sebenarnya ini tadi kejunya itu sudah mau kadaluarsa jadi daripada dibuang ya udah dikasihkan ke ayam aja. Nah, ini mau ngambil jemuran juga sih. Nah, di sini Sima mau berbagi pengalaman gimana caranya cari penghasilan tambahan meski di rumah aja. Jadi meskipun kita jadi ibu rumah tangga yang kegiatannya cuma di rumah aja, kita tetap bisa menghasilkan kayak gitu. Nah mungkin pengalaman Sima waktu pertama kali cari penghasilan sampingan itu waktu masih kerja di kantoran. Memang sih pengen cari penghasilan tambahan aja ceritanya kayak gitu kan. Nah terus pertama kali Sima cari penghasilan tambahan itu lewat dropship atau reseller dari salah satu all shop tas terbesar di Indonesia, yaitu Rumah Warna. Mungkin ada yang tahu ya, Rumah Warna itu kan kualitas tasnya memang bagus. Nah jadi Sima mau dropship dari Rumah Warna itu. Nah ini goyang-goyang karena si bayi ini mainin kameranya. Oke lanjut ya. Jadi kenapa sih kita sebagai ibu rumah tangga, meskipun memang sudah dikasih sama suami kan, kewajiban suami menafkahi kita, kita memang seharusnya tetap cari penghasilan tambahan untuk sampingan kita, yaitu tadi supaya ada kepuasan tersendiri kayak gitu kalau kita bisa mempunyai uang dari hasil keringat kita sendiri. Apalagi sebelumnya guys, Sima kan sudah pernah kerja kantoran, pernah ngerasain kayak gitu rasanya punya uang sendiri. Jadi ketika menjadi ibu rumah tangga tetap mikir gimana caranya supaya meski di rumah aja kita tetap punya penghasilan kayak gitu, karena rasanya beda banget kok Mak, uang yang dikasih sama suami sama uang yang kita dapatkan dengan hasil jerih payah kita sendiri tuh rasanya lebih puas. Terus rasa enggak plong aja kayak gitu. Kalau kita mau beli sesuatu kan nggak perlu izin karena kan uang kita sendiri kayak gitu. Nah apalagi kalau misalnya kita bisa ngasih orang tua, ngasih saudara dengan uang kita sendiri kayak gitu. Kalau pakai uang suami kan mungkin rasa nggak enak kayak gitu kan, tapi kalau pakai uang kita sendiri kan sah-sah aja. Nah dari situlah sih memikir waktu masih kerja kantoran itu harus nih aku punya penghasilan sampingan, karena siapa tahu nanti aku berhenti bekerja kan kayak gitu, ada tetap penghasilan tambahan yang aku dapatkan. Nah mikirnya kayak gitu sih. Jadi dulu itu cari yang simple aja, karena waktu itu sih makan nggak tahu kan harus kerja sambilan apa. Jadi dropship dari Rumah Warna itu kita cuman memposting di status WA kita, di status Facebook kita, foto produk dari tas-tas Rumah Warna. Apalagi kan orang banyak sudah kenal, sudah tahu gimana kualitas dari Rumah Warna kayak gitu. Nah jadi dari sana. Terus selain itu juga dulu Sima pernah ini jadi member aplikasi khusus bayar-bayar namanya PayTrend dari Ustadz Yusuf Mansur waktu itu. Karena itu waktu itu kan kalau kita bisa mendaftarkan orang lewat member kita kan kita dapat penghasilan kayak gitu kan. Cuman kemarin itu cuman sebentar aja berhenti gara-gara ini sih agak ribet pas transaksinya. Jadi ya udah nggak diteruskan kemarin itu. Nah ini sambil Sima liatin ini
kandang ayam yang di belakang rumah. Jadi beginilah kondisinya, satu kandang ayam yang khusus ayam dewasa sama ayam yang masih anak-anak. Ke lingkungan sekitar di belakang rumah ya seperti ini nih. Jadi ngasih tanaman juga, tanamannya yang harus di atas atau dipagarin kayak gini biar nggak dirusakin sama ayam. Oke, Sima lanjut lagi ya. Jadi terus habis itu Sima pas sudah ngerasain rasanya dropship, tapi kok rasanya apa ya, pengen punya sesuatu dari brand kita sendiri kayak gitu, mengembangkan produk yang kita punya sendiri, meskipun yang namanya brand dari awal itu pasti susah ya. Nah ini Sima habis selesai dari jemuran tadi, angkat jemuran, mau ganti spray dulu, jadi tetap temenin Sima ya, lanjut kita. Nah habis itu Sima coba usaha bisnis jilbab atau kerudung kayak gitu, tapi produksi sendiri. Tapi saat itu tuh karena sambil belajar ya, namanya belajar usaha, yang namanya kerudung atau hijab kan ya harus jahit. Nah Sima saat itu belum bisa jahit, jadi dulu itu cari penjahit yang di dekat-dekat rumah. Ketemu sih, ada setelah beberapa penjahit yang mau jahitkan kerudung kayak gitu. Jadi kita beli bahannya, mereka yang jahitkan. Sudah jalan sudah berapa bulan, dan ternyata penjahit yang langganan Sima itu malah menghilang kayak gitu. Nggak tahu juga kenapa tiba-tiba pindah tanpa ada kasih tahu segala macam. Bingung kan, cari penjahit lain yang mau jahitin kerudung dengan requestan kita yang beraneka rupanya, itu susah sekali kayak gitu. Jadi bingung lagi karena kan nggak bisa ngejahit juga waktu itu Sima kan. Nah saat lagi bingung kayak gitu juga, nah saat itu Sima lagi renovasi rumah, waktu itu masih tinggal di Banjarmasin. Nah saat itu bikin dapur, kan sebelumnya belum punya dapur kan, rumah subsidi di Banjarmasin itu. Terus pas bikin dapur, nah kan ada meja dapurnya, ada kolong dapurnya, tapi dananya udah habis, nggak bisa bikin kitchen set kayak gitu. Terus bingung nih gimana caranya nutupin kolong-kolong dapur. Terus mikirnya apa bikin gorden aja ya dulu ya, tapi males kalau kayak kerudung kan cari-cari penjahit segala macam. Nekat lah waktu itu beli mesin jahit sendiri, nonton secara otodidak di YouTube gimana caranya ngejahit, gimana caranya bikin gorden kayak gitu. Dan karena Sima suka foto-foto dapur, foto-foto rumah saat itu, terus banyak yang tanya-tanya, ini beli gorden kolong dapurnya di mana segala macam kayak gitu. Nah ya udah, dari situlah rumah Avarilla lahir. Jadi Sima akhirnya merintis usaha yang memang produk bikinan sendiri. Yang Avarilla yang kerudung itu awalnya di stopkan dulu karena memang Sima lebih senang ternyata mendekorasi rumah saat itu, jadi lebih fokus ke rumah Avarilla. Nah ini juga spray yang lagi Sima pasang, ini adalah salah satu bikinan Sima, bikin sendiri spraynya, jadi lumayan kan. Karena ini juga awalnya dulu karena requestan dari customer, awalnya kan gorden kolong dapur, terus ada yang request minta dibikinkan gorden jendela, terus ada yang request minta dibikinkan spray kayak gitu. Jadi ya belajar dari YouTube gimana cara bikin gorden, gimana cara bikin spray, jadi bisa bikin kayak gini sendiri. Nah jadi intinya kita sebagai ibu rumah tangga memang dari meskipun bekerja atau kemudian menjadi ibu rumah tangga, diusahakan memang ya carilah penghasilan tambahan, penghasilan kita sendiri yang sesuai dengan hobi kesenangan kita. Jadi saat kita melakukannya itu nggak ada beban, meskipun ya kerja, yang namanya kerja mencari uang itu tidak ada yang mudah, pasti semuanya susah. Meskipun di kantoran, meskipun usaha itu Sima sudah ngerasain sendiri gimana rasanya, nggak enaknya itu pasti ada. Tapi saat kita melakukan sesuatu yang memang kita sukai, rasa beban itu akan berkurang, hilang dengan sendirinya. Nah kayak gitu.
Kemudian juga kita berusaha untuk mandiri gitu, nggak mau menyusahkan orang lain. Jadi intinya kita yang namanya usaha, apalagi kan merintis dari awal, usaha produk kita sendiri, itu memang ada jatuh bangunnya, ada saatnya banyak orderan, terus ada saatnya juga sepi, nggak ada yang order sama sekali, tapi tetap harus semangat, kemudian juga harus tetap berusaha untuk mempromosikan, memperkenalkan produknya ke orang lain. Misalnya kalau di Instagram kan ada yang jasa endorse, ada yang jasa PP kayak gitu. Nah, itu bisa dicoba. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi berusaha untuk mencari penghasilan tambahan, seperti yang sudah Sima ceritakan dari awal, kalau yang mau simple, mau praktis, kita bisa tadi dengan dropship atau reseller, memperkenalkan produk orang lain yang produk tersebut sudah punya nama besar, sudah banyak dikenal masyarakat luas itu bisa. Atau tadi itu bisa menggunakan produk kita sendiri yang memang kalau namanya merintis usaha kita sendiri, itu tadi ada jatuh bangunnya, ada masa-masa beratnya, kemudian ada masa-masa kita harus berusaha terus untuk memperkenalkan produk kita. Itu semua harus dialami oleh mereka yang merintis, membangun usaha mereka sendiri. Intinya jangan pernah patah semangat, tetap berusaha. Yakinlah apa yang kita lakukan itu insya Allah bernilai ibadah, karena kan yang namanya kita membantu suami itu dianggap sebagai sedekah. Yang namanya sedekah kan kita sudah melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, mengurus anak, itu sudah sedekah secara waktu dan tenaga. Tapi ketika kita tambah dengan mencari penghasilan sendiri, kita memberikan sedekah melalui materi, melalui uang, ya insya Allah kalau kita ikhlas melakukannya, menjalaninya, itu akan bernilai ibadah juga di mata Allah kayak gitu. Nah, ini Sima sudah selesai spray. Jadi bagian yang ini adalah kasur orang tuanya, sedangkan kasur di sebelahnya adalah kasur punya anak bayi. Jadi anak balita saya masih tidur satu kamar karena memang kamarnya cuma satu-satunya, tapi beda kasur. Nah, jadi segini dulu video dari Sima di rumah Afarila. Terima kasih yang udah nonton dan nemenin Sima. Ini baru tadi habis ganti spray. Jadi ini spray yang bikinan emak. Ini tadi yang mau emak tunjukkan ininya ya. Kalau spray bikinan saya itu ada anti gesernya. Jadi spraynya nggak mudah berantakan karena ini ada karet belakang bawahnya. Jadi itu karena ada ini dia nggak bakal mudah geser. Ini yang disebut karet anti geser. Tinggal masukin. Oke, habis ini mau cuci spray. Sekian dulu video dari Sima di rumah Afarila. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum.